menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Hai, selamat datang kembali di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia atau Nusantara. Bagi yang belum menonton beberapa materi sebelumnya, silahkan klik di deskripsi video atau cari materinya di playlist materi kelas 11. Masa pendudukan Jepang memang relatif singkat, yakni 3,5 tahun. Sejarah mencatat, Jepang resmi mengambil alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Lantas, kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara, apa tujuannya, dan bagaimana kronologinya? Simak terus penjelasan berikut ini, tapi sebelum lanjut siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Faktor yang membuat Jepang ingin menguasai wilayah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri yang akan mereka gunakan untuk perang, seperti minyak bumi dan juga aluminium. Mengutip Kemdikbud RI, kemenangan tentara Jepang di Perang Pasifik menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Meskipun pada awalnya orang-orang Jepang memiliki kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, karena Jepang merupakan salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Sehingga Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Namun pada 1 September 1939 ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang berada di blok fasisme bersama Jerman dan Italia sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun, 1984, karya Marwati Djoenetpo Esponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang. Tentu saja Jepang tidak tinggal diam, mereka merespons tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, pada 11 Januari 1942. Pada keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak, misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Jepang yang berusaha mencari simpati dari rakyat Indonesia dengan iming-iming saudara tua yang akan melepaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda akhirnya mendapatkan simpati, sehingga pada tanggal 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Pulau Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akibat serangan bertubi-tubi tersebut, Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda berhasil direbut pada 5 Maret 1942. Kemudian kota Bandung juga diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan yang dikenal Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia.
Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam buku berjudul Menuju Kemerdekaan tahun 1964, menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air, PETA, Heiho, Seinen dan Keibodan dan Barisan Pelopor. Jepang sangat membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusha dan Jugun Ianfu adalah buktinya. Hingga akhirnya, pada pertengahan tahun 1945, ketika Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan hingga akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini tentu saja membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kekosongan kekuasaan tersebut dengan menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Demikian materi tentang kronologis kedatangan Jepang ke Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.